Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ekonomi Menyenangkan bersama Budian. Kali ini kita akan membahas materi tentang harga keseimbangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan Ananda bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat ya, gambarnya adalah di pasar. Ada orang yang membeli dan ada orang yang menjual. Nah, di pasar ini, kalau kita amati ya, ada apa aja tadi? Yang pertama ada penjual, kemudian ada pembeli, kemudian ketika ada penjual dan pembeli, ada juga yang dinamakan sebagai transaksi. Nah, biasanya kalau kita bayangkan di pasar ya, pasti penjual dan pembeli itu saling tawar-menawar untuk menemukan kesepakatan harga. Nah, saling tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga. Nah, sebenarnya harga itu adalah harga keseimbangan, harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih, sebenarnya apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan atau equilibrium equilibrium price ya, harga keseimbangan itu sebenarnya diartikan sebagai harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau misal pembelinya minta sayuran itu 20 unit, nah penjualnya juga memiliki sayuran 20 unit. Nah, itu kan ada keseimbangan di situ. Sebenarnya itu adalah konsep harga keseimbangan. Nah, supaya lebih mudah, mari kita bisa melihat nih kurva keseimbangan atau kita kenal dengan equilibrium curve. Nah, ingat kalau kita menggambar kurva, kita selalu memiliki dua garis. Apa aja dua garis itu? Nah, ini garisnya sama konsepnya dengan garis Kartesius ya. Nah, kita memiliki garis P, yaitu harga, garis harga, dan garis Q atau garis jumlah, kuantitas ya, kuantitas. Nah, dari garis ini nih, ingat kalau keseimbangan itu datangnya dari konsumen dan dari produsen. Dari konsumen kita ketahui ada permintaan. Jadi kita misalkan fungsi permintaannya kita gambarkan pada kurva permintaan D. Kemudian kurva penawarannya kita gambar pakai kurva S. Nah, di sini ada kurva D dan kurva S ini ternyata saling berpotongan dan membentuk suatu titik. Di sini ya, kita lihat titik kita namakan titik E. Nah, disinilah di titik E ini itu muncul harga keseimbangan. Jadi titik E itu sebenarnya adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan. Sehingga jika kita tarik ya dari titik E ini ke garis P, kita akan menemukan nih harga keseimbangan. Ibu contohkan 10 ya. Kemudian jika kita tarik ke bawah ke garis Q, kita akan menemukan jumlah barang yang diperjualbelikan pada saat harga keseimbangan. Kita misalkan 20. Nah, ini adalah bentuk dari kurva keseimbangan. Jadi dapat dikatakan juga nih bahwa harga keseimbangan itu atau kurva keseimbangan itu merupakan perpotongan antara kurva D, kurva permintaan, dan kurva S atau kurva penawaran. Ini adalah bentuk kurvanya. Jadi keseimbangan itu adalah berarti ini ya, permintaan sama dengan penawaran. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita untuk menghitung harga keseimbangan itu ya? Kita akan mencoba menggunakan rumus. Nah, untuk menghitung harga keseimbangan ini ada rumusnya sendiri. Nah, karena dalam keseimbangan itu yang terlibat adalah permintaan dan penawaran, pada rumusnya juga sama, yang terlibat adalah permintaan dan penawaran. Kita lihat ya, rumus yang pertama adalah rumus PD sama dengan PS. PD ini diartikan sebagai fungsi untuk permintaan, kemudian PS ini diartikan sebagai fungsi untuk penawaran. Atau kita bisa menggunakan juga rumusnya adalah QD dan QS. Sama ya, PD dan PS, QD dan QS. Jadi PD itu untuk soal yang diketahui fungsinya adalah P, dan QD QS itu merupakan rumus jika fungsi yang diketahui adalah fungsi Q. Sama ya, QD itu untuk permintaan, kemudian QS itu adalah untuk fungsi penawaran. Nah, supaya Ananda lebih jelas, mari kita coba bahas memakai contoh soalnya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal.
Ya, diketahui permintaan dan penawaran buku tulis. Nah, permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 3P dan QS-nya sama dengan min 5 plus 2P. Nah, kemudian yang ditanyakan, tentukan pertama adalah harga keseimbangan, yang B jumlah barang yang diperjualbelikan, kemudian yang C adalah gambar kurvanya. Kemudian kalau ingat selalu bahwa kalau keseimbangan itu rumusnya apa? Nah, karena di sini di soalnya diketahui Q, D, dan QS, kita akan menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu rumus QD sama dengan QS. Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Diketahuinya kita tulis lagi biar tidak bingung. Kemudian kita akan menghitung yang pertama, yaitu kita akan mencari harga keseimbangan. Ingat, rumusnya adalah karena soalnya Q, kita pakai rumus Q. QD sama dengan QS. QD-nya kita tulis berapa tuh? QD itu 40 min 3P. Kita tulis 40 min 3P. Sama dengan QS. QS-nya berapa? Min 5 plus 2P. Kita tulis min 5 plus 2P. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita tinggal menghitung saja nih. Kita perpindah ruas aja. Kita bisa memindahkan ruas untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Plus 2P, kita pindah ya. Kita pindah ruas. Ingat, karena plus kita pindah ruas jadi minus. Jadi kita tulis 40 min 3P min 2P sama dengan 5P. Nah, kita sama dengan 5 kita tulis ya. Kemudian kita hitung nih. Oh, min 3P dan min 2P bisa kita hitung. Jadi 40 min 5P sama dengan min 5. Nah, kemudian kita perpindah ruas lagi ya. 40-nya coba kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, karena 40 itu plus, kita pindah ruas menjadi minus. Nah, kita tulis ya, jadi min 5P sama dengan min 5 min 40. Nah, min 5 dan min 40 itu sama dengan berapa? Sama dengan, kita tulis dulu ya, min 5P sama dengan min 45. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan lagi. Dengan memindahkan min 5, kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi P sama dengan min 45 per min 5. Dari situ kita bisa mengetahui, min 45 dibagi min 5 berapa? Jadi P itu sama dengan adalah 9. Jadi harga keseimbangan atau P itu di harga 9 ya, harganya 9. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk mencari jumlahnya, jumlah barang yang diperjualbelikan pada saat harga keseimbangan. Nah, untuk mencari jumlah ini kita bisa menggunakan yang diketahui apa aja nih, yang diketahui kita memiliki fungsi permintaannya, kemudian juga kita sudah mengetahui besarnya P sama dengan 9 ya. Nah, tinggal kita tulis lagi. Nah, kita pakai fungsi permintaan, kita tulis dulu QD sama dengan 40 min 3P ya. Nah, kita substitusikan. Nah, karena kita sudah mengetahui P sama dengan 9, kita bisa langsung menulis Q ya, Q sama dengan 40 min 3. Nah, P-nya kita ganti 9. Dikali ya, dikurung ya karena dikali. 3P itu kan 3 kali P. Jadi di sini 3 kali 9. Nah, kita hitung sama dengan 40 min 27. 40 min 27 berapa? Nah, kita bisa mengetahui tuh Q sama dengan adalah 13. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih bahwa jumlah barang yang diperjualbelikan pada harga keseimbangan itu adalah 13. Nah, tapi kalau misalnya dalam ekonomi ingat bahwa bahwa kita kalau menulis untuk titik itu bukan X, Y, tapi Q, P. Nah, kita sudah mengetahui P-nya 9, Q-nya 13. Jadi kalau kita menulis koordinatnya Q, P yaitu 13 min 9 gitu ya. Q, P sama dengan 13,9. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih harga keseimbangan, sudah mengetahui jumlah barang yang diperjualkan pada harga keseimbangan. Oke, untuk menggambarkan kurvanya,
kita akan menulis dulu yang diketahui tadi. Ada apa aja yang diketahui, ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga ada titik keseimbangannya. Ingat, jika kita menggambar kurva, kita selalu memiliki dua garis yang konsepnya sama seperti garis kartesius dalam matematika ya. Tapi kalau di ekonomi kita memiliki P atau harga dan Q. Nah, yang vertikal itu harga, yang horizontal itu adalah Q. Kemudian kita misal ya kita tulis fungsi permintaannya itu kita gambarkan pakai garis D atau garis permintaan. Itu berarti garis permintaan itu adalah QD sama dengan 40 min 3P. Kemudian untuk fungsi penawarannya kita gambarkan pakai garis S atau garis supply, garis penawaran. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah Q S sama dengan min 5 plus 2P. Nah, perpotongan antara kurva D dan kurva S ini membentuk satu titik, yaitu titik E atau titik equilibrium. Berapa titiknya? Nah, karena kita sudah tahu berapa titiknya, tinggal kita tarik aja ya ke samping. P itu besarnya adalah 9, kemudian Q-nya itu besarnya adalah 13. Oke, itu tadi adalah materi kita tentang harga keseimbangan. Semoga bisa membantu Anda semuanya dalam belajar. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.